Bila Anda berkesempatan perjalanan antara Nagrek dan Garut, tentu akan melintasi kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Di kawasan ini, terdapat sebuah danau, atau warga setempat menyebutnya Situ Cibuyut. Danau seluas 3 hektar di desa Lewo Baru ini diyakini oleh warga setempat sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan. Bersumber dari sebuah mata air yang biasa digunakan para santri dan warga setempat untuk keperluan sehari-hari. Jadi sejak dulu mata air udah ada di sini. Tadinya digunakan sama hanya sekitar kampung sini. Nah, terus sama santri ya dibangunlah sehingga bisa dimanfaatkan sama lebih banyak lagi warga. Di masa itu, konon santri-santri Lewo bersama warga setempat swadaya membangunnya menjadi situ dan masih berfungsi hingga sekarang. Awalnya yang menggalakkan anak-anak santri, semua kalangan desa direkrut lah ya untuk membangun Situ Cibuyut. Masalahnya ribuan masyarakat memerlukan air bersih. Kurang lebih 10 tahun lalu, pemerintah memberikan dukungan atas keberadaan Situ Cibuyut ini agar aman bagi warga sekitarnya. Selain untuk keperluan sehari-hari, Situ Cibuyut dapat mengairi area pertanian di 4 desa di Kecamatan Malangbong dan Kecamatan Kersamana. Sementara yang Abah tahu lah ya, mengenai Situ Cibuyut ini banyak warga yang membutuhkan air lah ya. Kata Abah juga ribuan masyarakat 5 desa ini memerlukan air Situ Cibuyut gitu Bang. Nah sekarang alhamdulillah dibangun sama pemerintah gitu lah ya. Sebenarnya di permanen begini ya, pemerintah BPWS yang membangun ini Bang itu. Selain itu, situ ini juga diisi ikan air tawar yang dipelihara secara alami tanpa pakan buatan pabrik. Budidaya ikan di sini saya sendiri pelakunya. Jadi selain dimanfaatkan airnya, juga ikannya. Di sini ikan yang dibudidayakan ikan mujair, ikan mas, dan lainnya ikan-ikan tawar. Tapi yang dibesarkan di sini ikan mujair. Ikan mujair itu ikan yang terus bertambah, nanam sekali, panen terus gitu. Makanan dari mujair itu ada makanan khusus nggak, Kang Deden? Atau hanya dibiarkan begitu saja? Di sini tuh dibiarkan begitu saja. Jadi ikan dengan makan organik tuh bener-bener organik gitu. Nggak dikasih makan tambahan. Budidayanya di sini beda sama yang modern, ditambak-tambak seperti itu. Kalau ini sistem alami, jadi udah banyak makanan alami di sini. Itu karena udah kandungan airnya membawa rumput-rumput organik, sehingga kalau disimpan, diendapkan seperti ini, timbullah rumput-rumput itu. Yang kebetulan rumput-rumput itu disukai sama ikan-ikan. Nah, itu bagaimana menjaganya agar bisa tumbuh seperti itu terus, Kang Deden? Ya dijaga supaya nggak rusak aja di bawahnya gitu. Ya seperti diantaranya nggak menggunakan mesin perahu, sehingga di bawah nggak terganggu. Yang lainnya itu bagaimana menjaga kualitas air? Apakah boleh buat mensuci, mandi? Yang tidak diperbolehkan apa yang boleh? Apa saja Kang Deden di sini? Itu boleh dipakai mencuci, boleh. Karena memang airnya keluarnya gede, jadi nggak lama juga kebuang. Bila muncul persoalan distribusi air, khususnya di rumah-rumah warga, disebabkan oleh kebocoran pada pipa-pipa distribusi mengakibatkan menurunnya volume air di rumah-rumah warga.
dipentingkan itu yang sering bermasalah di pipanisasi. Menyebabkan persoalan atau debit air yang ada di sini berkurang. Pernah nggak gitu? Pernah ke wilayah-wilayah tertentu gitu, yang saluran airnya kurang baik karena banyak kebocoran, jadi sebagian melimpah, yang sebagian justru nggak kebagian. Karena walaupun musim kemarau, airnya ini nggak turun-turun, malah air lebih jernih, lebih bagus. Cuman karena kebocoran-kebocoran di jalan itu yang kurang perhatian dari pihak tertentu, cuman alhamdulillah masyarakat siap gotong royong. Dari kapan itu, Kang Deden? Artinya ada dukungan dari pemerintah? Itu baru sekitar 10 tahun ya, pembangunan yang tadinya dindingnya tanah, sekarang udah di tembok. Musim kemarau kering pun tidak pernah turun, itu kira-kira yang Kang Deden tahu karena apa itu, Kang Deden? Ya mungkin karena lahan tuh belum keambil ke bangunan-bangunan gitu. Masih perkebunan, hijauannya masih luas, sehingga airnya masih stabil. Terus posisi tanah di bagian atas itu milik pribadi, individu, negara, atau kok tidak diberi bangunan atau apa? Itu masih wilayah perkebunan pribadi warga. Jadi perubahan iklim yang pemanasan global, terus kemudian menyebabkan El Nino, badai pusaran dan sebagainya, atau misalnya kondisi tanah yang sudah tidak stabil. Apakah pernah terjadi? Seandainya tidak pun, bagaimana itu bisa tidak terjadi di sini? Apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh warga di sini? Alhamdulillah nggak terjadi perubahan iklim di sini. Ada perubahan sedikit-sedikit memanas. Ya. Karena mungkin adanya situ ini membawa sejuk udara. Bawa sejuk. Dan enggak, ya karena mungkin enggak dibangun seperti modern lah. Keberadaan situ Cibuyut adalah keberkahan air yang tidak pernah putus dan patut disyukuri oleh warga. Bahkan isu pemanasan global yang menjadi isu masyarakat luas pun tidak begitu dirasakan adanya perubahan. Barangkali termasuk Anda yang kebetulan melintas di antara Nagreg dan Garut, lalu berkesempatan mengunjungi situ Cibuyut di kawasan Malangbong ini. Mudah-mudahan bersyukur sadayana masyarakat lahnya ribuan masyarakat anu meriyogikeun anu yang memerlukan air bersih dari Kampung Cibuyut ini. Mudah-mudahan bersyukur. Bersyukur itu kan ada waktunya. Setiap waktu bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada batasnya. Bersyukurlah kita dikasih kenikmatan sama yang Maha Kuasa.